Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan Ibu Nia Khairunisa dalam video pembelajaran sosiologi. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memasuki video pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi dan aspek dinamika kelompok sosial. Ada yang tahu apa-apa saja klasifikasi kelompok sosial yang ada? Ada yang tahu? Ya, benar. Salah satunya, kelompok sosial berdasarkan interaksi sosial. Itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kelompok primer, di mana kelompok primer ini di dalamnya terjadi interaksi sosial. Anggota-anggotanya saling mengenal secara dekat dan berhubungan erat di dalam kehidupan. Atau jika menurut George Homan, kelompok primer ini adalah sejumlah individu yang seringkali berkomunikasi satu dengan lainnya, sehingga setiap individu itu mampu berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka tanpa adanya perantara. Nah, ada yang tahu contohnya apa? Ya, betul sekali. Contohnya adalah keluarga, teman sepermainan, dan kelompok agama. Kenapa keluarga dikatakan sebagai kelompok yang primer? Karena keluarga, kita seringkali bertemu dengan keluarga, bahkan 24 jam kita bertemu dengan keluarga dan saling berkomunikasi tanpa adanya perantara. Itu keluarga masuk ke dalam kelompok primer. Nah, selanjutnya itu kelompok sekunder, di mana di dalam kelompok sekunder ini merupakan sekelompok individu yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang tidak secara langsung, secara berjauhan, dan ikatannya itu kurang erat, sehingga hubungan ini hanya bersifat objektif. Ada yang tahu contohnya apa? Nah, benar sekali. Contohnya itu adalah partai politik dan himpunan serikat kerja, seperti hubungan ikatan antara guru se-Indonesia, begitu ya. Nah, yang selanjutnya itu kelompok formal, di mana kelompok formal itu merupakan kelompok yang di dalamnya terdapat peraturan seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau kita sebut biasanya disebut dengan AD atau ART. Nah, kelompok ini mempunyai kerja yang jelas dan terstruktur. Contohnya itu organisasi mahasiswa atau yang di sekolah bisa disebut juga dengan OSIS. Kenapa dikatakan sebagai kelompok formal? Karena organisasi mahasiswa atau OSIS itu mempunyai pembagian kerja yang jelas, terstruktur. Anggotanya itu terstruktur. Ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS, ada bendahara, ada sekretaris. Nah, itu terstruktur, sehingga OSIS dan organisasi mahasiswa itu masuk ke dalam kelompok formal. Gitu ya. Selanjutnya yaitu, ada yang tahu? Ya, benar, kelompok informal, di mana kelompok informal ini merupakan kelompok yang terbentuknya melalui proses interaksi yang dilakukan berulang kali atau sering gitu ya, dan terdapat daya tarik serta kebutuhan individu. Nah, individu yang ada di dalam kelompok ini biasanya tidak mempunyai strukturisasi dan peran yang baik dalam keanggotaan kelompok sosial tersebut. Nah, tugas masing-masing individu itu hanya dibagi berdasarkan kekeluargaan dan perasaan simpati. Ada yang tahu contohnya? Contoh dari kelompok informal ini apa? Nah, benar. Contohnya itu kelompok arisan atau persatuan ibu rumah tangga. Nah, itu pembagian kerjanya nanti dibagi berdasarkan kekeluargaan atau rasa simpati.
Misalnya siapa yang memegang uang atau ketua dari arisan itu siapa, begitu ya. Nanti dibagi begitu, berdasarkan kekeluargaan atau berdasarkan rasa simpati, siapa yang mau aja, seperti itu. Itu yang kelompok informal. Nah, selanjutnya itu kelompok sosial berdasarkan solidaritas yang terbentuk antar anggota. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu solidaritas organik. Di mana solidaritas organik ini merupakan solidaritas yang sifatnya mengikat masyarakat yang kompleks dan telah mengenal adanya pembagian kerja yang teratur, sehingga para anggotanya itu telah disatukan dari adanya rasa ketergantungan antar anggota. Nah, peranan dan struktur yang terbentuk di dalam kelompok solidaritas organik itu juga sudah jelas. Nah, selanjutnya apa? Solidaritas mekanik. Nah, yang selanjutnya solidaritas mekanik ini merupakan solidaritas yang muncul pada individu dalam kelompok yang sifatnya masih sederhana ya, dan diikat oleh rasa kesadaran yang belum menyeluruh, serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompoknya. Nah, peranan dan struktur di dalam solidaritas mekanik ini hanya terbentuk dan belum begitu jelas, seperti itu ya. Itu yang kelompok sosial dari solidaritas yang terbentuk antar anggota, seperti itu. Nah, selanjutnya kelompok sosial berdasarkan ikatan dalam kelompok ya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu paguyuban dan patembayan. Yang pertama yaitu paguyuban. Paguyuban itu juga dikenal sebagai Gemeinschaft. Ini merupakan kelompok sosial yang terdapat ikatan erat, intim, dan harmonis antar anggotanya. Nah, mereka itu memiliki ikatan batin dan hubungan yang berlangsung ini bersifat informal dan berjangka waktu dalam waktu yang lama, seperti itu ya. Nah, adapun ciri dari paguyuban ini yaitu intimate. Hubungan itu menyeluruh dan mesra. Nah, yang kedua itu private, di mana hubungan yang sifatnya pribadi dan dengan cakupan yang tidak terlalu luas. Tuh. Yang selanjutnya eksklusif, di mana hubungan hanya untuk kita dan tidak ada termasuk orang di luar kita. Jadi yang ada itu hanya kita, seperti itu ya. Nah, ada yang tahu contoh dari kelompok sosial dari paguyuban? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Contohnya itu keluarga. Itu sangat utama ya, keluarga itu, karena mempunyai ikatan batin yang kuat dan ikatan darah yang sama, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah contohnya itu ikatan kumpulan mahasiswa yang berasal dari kota yang sama. Misalnya itu ikatan mahasiswa dari Dharmasraya yang biasanya disebut dengan IKAPAMAS, seperti itu. Itu contoh dari kelompok sosial dari paguyuban. Nah, yang selanjutnya tadi patembayan ya. Patembayan ini juga dikenal dengan sebutan Gesellschaft. Yakni kelompok sosial atau kehidupan publik yang hanya bersifat sementara atau bersifat semu. Nah, bentuk kelompok ini lebih sering terdapat dalam hubungan atau ikatan perjanjian yang berdasarkan pada ikatan timbal balik. Ada faktor timbal balik gitu ya. Contohnya itu pedagang. Nah, pedagang itu kan tidak setiap hari bertemu dan mereka mempunyai ikatan timbal balik dan dengan pembeli gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan contoh dari patembayan. Begitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah kelompok sosial berdasarkan hubungan antar individu. Itu dibagi menjadi dua juga, yaitu kelompok primary group, dan kelompok sekunder ya. Di mana kelompok primer ini merupakan kelompok sosial yang para anggotanya mempunyai perasaan kebersamaan dan saling mengenal dekat, akrab,
erat dan intensif begitu ya. Nah, anggota kelompok dari kelompok primer ini sering bertatap muka dan berdialog atau berkomunikasi. Nah, sehingga lebih akrab layaknya seperti keluarga. Nah, kelompok ini juga dikenal dengan sebutan kelompok face to face. Nah, kelompok primer tidak mengenal pembagian tugas secara terpaksa, sehingga pembagian peranan dan tugas dibagi berdasarkan pada atas sukarela, simpati, dan kekeluargaan. Nah, contohnya apa? Contohnya itu RT, RW, dan bisa juga sih anggota kelas siswa itu juga termasuk ke dalam kelompok primary group seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa kelompok sosial selanjutnya? Ada yang tahu? Nah, benar. Kelompok sosial selanjutnya itu berdasarkan identifikasi diri. Dibagi menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Kita bahas terlebih dahulu tentang in-group ya. Nah, in-group ini merupakan kelompok sosial dengan anggota individu yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok sosialnya. Nah, sifat-sifat in-group umumnya itu berdasarkan adanya faktor rasa simpati dan selalu mempunyai perasaan yang dekat dengan anggota-anggota kelompoknya. Contohnya itu kumpulan guru, kumpulan dokter. Nah, mereka itu mempunyai rasa yang sama satu sama lain, dan mereka itu terikat dengan tujuan yang sama sehingga mereka dekat gitu ya, merasa dekat antara satu anggota dengan anggota yang lain begitu. Nah, selanjutnya itu kelompok outgroup, di mana dalam kelompok ini merupakan kelompok sosial yang oleh individu di dalamnya diartikan sebagai lawan dari in-group tadi. Nah, sifat-sifat dari out-group ini umumnya selalu ditandai dengan sifat kelainan yang berwujud antagonisme dan antipati, sehingga terdapat kaitan erat dengan istilah kami, kita dan mereka. Nah, kami adalah guru, sedangkan mereka itu adalah dosen, sehingga mereka itu tidak ada keterikatan begitu ya. Mereka merasa bahwa kami ini loh guru, dan mereka itu dosen, kami itu beda begitu. Itu yang dikatakan dengan kelompok sosial dari out group seperti itu. Itu contoh dari out group ya. Nah, selanjutnya itu kelompok sekunder, di mana kelompok sekunder ini di dalamnya terdapat kepentingan yang sama, sehingga kerjasama didasarkan pada hitungan untung dan rugi. Nah, anggota kelompok sekunder ini menerima dan membagikan tugas berdasarkan keahliannya nih, berdasarkan kemampuannya begitu. Nah, serta mereka itu dituntut untuk kerja secara maksimal agar dapat mencapai target atau tujuan bersama itu bisa tercapai begitu ya. Nah, contohnya adalah partai politik dan kumpulan organisasi seprofesi begitu. Itu yang contoh dari kelompok sekunder. Nah, materi selanjutnya itu yaitu aspek dinamika kelompok sosial. Ada yang tahu apa-apa saja aspek dinamika kelompok sosial itu? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Aspek dinamika kelompok sosial itu menurut Floyd di dinamika kelompok atau group dynamic merupakan analisis hubungan kelompok-kelompok sosial di mana tingkah laku dalam kelompok sosial itu adalah hasil interaksi yang dinamis antara individu dalam situasi sosial tertentu. Nah, kehidupan kelompok sosial itu akan ditandai dengan pembentukan struktur, norma, solidaritas, rasa memiliki, dan internalisasi gitu ya. Nah, menurut Roots Benedict mengemukakan pendapatnya bahwa aspek yang dipelajari dalam dinamika kelompok sosial itu adalah pertama itu aspek dinamika sosial kohesi atau persatuan.
di mana aspek kohesi atau persatuan ini akan tampak jelas dari tingkah laku para anggota kelompok. Nah, misalnya itu proses pengelompokan, intensitas anggota, arahan pilihan, dan nilai-nilai dalam kelompok. Misalnya nilai-nilai pengelompokan seperti apa yang dianut di dalam kelompok tersebut, serta bagaimana arahan pilihan yang akan dianut, yang akan dipilih oleh kelompok tersebut, seperti itu ya, yang kohesi atau persatuan, sehingga nanti terdapat persatuan di dalam kelompok sosial tersebut. Selanjutnya apa? Nah, yang selanjutnya itu motif atau dorongan, di mana aspek motif berkaitan erat dengan perhatian anggota terhadap kehidupan kelompok. Misalnya itu kesatuan kelompok, tujuan bersama, dan orientasi terhadap kelompok. Misalnya itu tujuan bersama untuk keberhasilan atau kesuksesan dalam pekerjaannya ya, sehingga anggota kelompok itu sadar dan dengan motif atau motivasi begitu mereka melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh dan percaya diri, sehingga tujuan bersamanya itu akan tercapai dan menghasilkan hasil yang memuaskan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu aspek dinamika sosial berdasarkan struktur. Nah, aspek ini tampak sekali pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, dan pembagian tugas. Misalnya nih di sekolah ada OSIS ya, organisasi OSIS. Nah, di situ akan terdapat jelas pembagian berdasarkan ketua OSIS itu, misalnya tugasnya mengendalikan dan mengatur anggota-anggotanya, serta wakil ketua OSIS itu membantu ketua OSIS, dan sekretaris mencatat surat menyurat, serta bendahara yang mengendalikan atau yang memegang keuangan, seperti itu. Dan itu terstruktur, pembagian kerja dan pembagian tugas dari organisasi itu jelas gitu ya, terstruktur. Nah, begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah aspek dinamika kelompok sosial berdasarkan perkembangan kelompok, di mana aspek perkembangan kelompok ini dapat diamati atau dapat dilihat dari perubahan dalam kelompok sosial tersebut ya. Nah, perkembangan masyarakat yang semakin lama semakin kompleks mempengaruhi keberadaan kelompok sosial yang ada. Nah, oleh karena itu memiliki peran penting di dalam kehidupan, maka banyak pihak menyadari bahwa peran penting mempelajari dinamika kelompok sosial itu, yaitunya kelompok sosial merupakan kelompok sosial yang selalu ada dalam setiap masyarakat, dan itu wajib kita ketahui ya. Nah, selanjutnya dinamika kelompok sosial itu berkaitan dengan perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat, sehingga relevan dengan kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan daerah, begitu. Nah, itu tadi materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu klasifikasi dan aspek dinamika kelompok sosial. Semoga bisa dipahami dan dimengerti sehingga menjadi sebuah acuan untuk belajar kelompok sosial. Seperti itu ya. Nah, sekian dari Ibu. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.